Tio, hingga saat ini sih belum ada temuan yang mencurigakan ya, dan semoga saja sih tidak ya, karena tentunya dengan adanya operasi cipta kondusif ini justru kita ingin situasi yang lebih kondusif lagi, tidak ditemukan hal yang aneh-aneh termasuk narkoba. Tapi kita tidak tahu nih, karena ini belum lama berlanjut operasi cipta kondusifnya. Kita cek ya di sini pemirsa, ada kendaraan roda 2 yang diperiksa kelengkapan surat kendaraannya. Di belakang sana juga ada mobil yang juga diperiksa. Yuk kita langsung ke sana karena di sana juga ada Pak Kompol Richard nih, Kabak Ops yang memimpin operasi cipta kondusif ini. Yuk kita langsung ke sana pemirsa. Nah ini dia pemirsa mobil yang diperiksa. Tapi sejauh ini lagi dilakukan pemeriksaan kendaraan, surat kendaraannya. Nah itu juga ada angkot yang turut tidak luput dari pemeriksaan operasi cipta kondusif ini. Nah, Bapak selamat malam. Nih, bisa dijelaskan nih Pak mengenai operasi cipta kondusif yang digelar di wilayah Bogor ini setiap hari dilakukan? Kita melihat dari ANEF mingguan, ya biasanya jam-jam rawan di ANEF kemarin minggu ini antara jam 12 malam sampai dengan jam 3. Jadi melihat ya, kerawanan itu kita melaksanakan razia seperti itu, seperti dilaksanakan malam ini. Baik ya. Pak, nah ini kan dilihat hingga sejauh ini masih cukup kondusif ya Pak? Iya, betul. Nah, kalau misalkan di wilayah Bogor ini sering nggak sih Pak ada temuan-temuan narkoba dalam operasi cipta kondusif seperti ini? Dalam hal ini Bogor sebagai salah satu penyangga ibu kota, dari hasil pengungkapan narkoba pun juga cukup tinggi. Kami makanya salah satunya nanti setelah kegiatan ini kan kita melaksanakan razia narkoba, karena kita dalam minggu begini melaksanakan operasi anti seperti itu. Ya. Jadi sejauh ini memang narkoba di wilayah Bogor cukup tinggi, tapi dengan adanya operasi cipta kondusif itu menekan berarti ya Pak ya? Yang kami harapkan seperti itu, dengan adanya operasi narkoba salah satunya juga bisa menekan peredaran narkoba khususnya. Baik Pak, untuk operasi cipta kondusif ini kita sambil jalan nih Pak. Boleh, silakan Mbak. Operasi cipta kondusif ini saya lihat cukup banyak sekali anggota yang turun ke lapangan. Ini berapa personil Pak? Ini gabungan dari Polsek dan Polres jajaran, dan kita untuk ini sekitar 60 personil yang dilibatkan. Wow, tadi saya juga melihat ada beberapa anggota reskrim ya Pak. Kita ke sana yuk. Tadi ada mobil yang rame-rame nih. Oh iya. Memang kalau untuk kendaraan yang diberhentikan ini agak susah-susah gampang nggak sih Pak? Kan kadang ada yang langsung ngajir gitu Pak. Ya, kita nanti tetap bersesuaian dulu dengan SOP yang ada. Kita mengutamakan keselamatan dari anggota maupun yang kita Periksa ya Pak ya? Bisa seperti itu Pak. Oke baik, yuk kita sambil periksa nih pemirsa. Di sini ada satu mobil yang tadi disuruh berhentinya agak-agak susah pemirsa, tapi untungnya petugas berhasil memberhentikan mobil ini. Iya, biar dicek di mana dulu. Dicek ya Pak sama petugas. Pak, untuk lalu lintas di wilayah Bogor ini kan memang kalau kita lihat ramai Pak gitu, Ya, dengan angkot-angkot di sini tuh dari kepolisian tuh ngaturnya gimana tuh Pak? Kita ada salah satu program prioritas Kapolri, salah satunya adalah program kekuatan khusus untuk hari-hari rutin dan untuk weekend kita sudah ada penempatan plotting personil sendiri. Oh, ya, jadi anggota digilir karena khusus weekend sendiri kita ada plotting personil khusus dan nanti diganti liburnya di hari-hari kerja seperti itu. Jadi ada pengaturannya sendiri ya pemirsa, mengganti supaya hari liburnya. Benar sekali. Nah ini operasi cipta kondusifnya masih berlangsung. Yuk Pak kita sambil lihat di sini di sebuah mobil. Di sini ada petugas reskrim juga yang dilibatkan. Oh ditemukan senjata tajam. Oh, di bawah dulu. Pasal reskrim. Ini sepertinya saya kenal dengan biar diminta keterangan dulu. Bapak reskrimnya kayak dengan Bapak sempat ketemu juga ya beberapa waktu lalu. Gabungan. Oh ini juga ada samurai. Baik, digeledah juga di bagian depan mobilnya. Kalau di sini tadi tidak ada yang. Tadi ditemukannya di mana Pak? Di bawah karpet ini tadi. Oh di bawah karpet ya? Lihatin sama orangnya. Lihatin orangnya. Di bawah karpet. Itu tugas reskrimnya pemirsa yang juga turut memeriksa. Ini juga gabungan. Pak, ini kan ditemukan senjata tajam seperti ini. Ya. Biasanya juga alasan yang dikeluarkan oleh si pengendara itu bermacam-macam. Itu bagaimana Pak nanti untuk proses selanjutnya? Kita nanti hasil penyelidikan, kita pemeriksaan seperti itu. Nanti kalaupun dia karena Undang-Undang 1251 kalau udah sarana senjata tajam,
kalau emang bukan profesinya, bukan kewenangan dia, bisa kita kenakan undang-undang 12 Wow. Ya, seperti Bisa itu. terancam berapa lama penjara? Ancaman 10 tahun penjara. 10 tahun ya, waduh. Ya. Kalau untuk Tapi nanti kita belajar dari pemeriksaan Mbak ya. Oke, Kapasitasnya baik. dia Mbak itu sebagai apa? Nah ini ya Pak ya, yang tadi membawa senjata tajam berupa samurai dan juga tadi apa Pak yang Semacam celurit nampaknya. semacam celurit ya? Oh ini nanti akan langsung diproses. Pak ini kan yang bawa sepertinya pria dewasa. Kalau untuk anak-anak muda itu biasanya kan bilangnya untuk jaga-jaga. Nah itu kemungkinan untuk tawuran di wilayah Bogor tuh sering nggak sih Pak? Bogor mungkin karena salah satunya juga angka tawuran ya juga agak cukup tinggi ya. Tinggi juga ya? Cuma kalau kapasitas dia membawa tetap tidak diperbolehkan. Tidak Ya, apapun diperbolehkan. alasannya. Oke, baik. Anak-anak ya. Jadi dia pedagang Mbak ya mungkin. Iya mungkin ya bisa jadi seperti itu ya Pak ya. Nah ini operasi Cipta Kondusif masih digelar. Pak kalau di Bogor ini kalau misalkan kemarin sempat juga ada tragedi bom di Jakarta Ya, gitu. Itu ada peningkatan juga nggak sih Pak untuk pengamanan dari segi lalu lintas di sini? Ini kan cukup strategis ya di Jakarta, Bogor begitu. Ya pasca kemarin juga kita telah meningkatkan aktivitas razia juga Mbak. Khususnya sekat-sekat antara penghubung dari ibu kota kita melaksanakan razia. Jadi polsek jajaran juga berdasarkan alat dari intelijen. Kalau emang jam-jam rawannya seperti apa, tempatnya apa, kita melaksanakan razia. Oke, baik. Nah, pemirsa tadi tuh yang membawa senjata tajam langsung Kita melakukan pemeriksaan dulu Mbak, sebagai apa dia membawanya, untuk apa, dan nanti kalau emang cukup diunsur-unsurnya kita proses sampai ketemu mungkin ada pengembangan lebih lanjutnya ya Pak ya? Ya, mungkin sama mobilnya juga apakah nanti ada kaitannya. Kita cek Oh semua, iya ya. benar sekali Pak, ini kan di Bogor dan juga Jakarta ini lagi musim hujan ya Pak ya. Betul. Saya kan kemarin sempat operasi Cipta Kondusif langsung hujan gitu. Itu dengan adanya musim hujan intensitas yang cukup tinggi ini mengurangi intensitas operasi Cipta Kondusif juga nggak Pak yang digelar di malam hari? Ya, Kita sambil jalan juga Pak. silakan. Ya kalau hujan mungkin bisa juga ya, salah satunya kan kita jaga keselamatan juga baik dari anggota maupun orang kita hentikan. Oh Ya begitu. kita melihat situasi juga mungkin Mbak seperti itu. Berarti selain Cipkon ada kegiatan lain gitu Pak untuk mengamankan situasi di Bogor ini? Patroli begitu tetap lanjut ya? Ya tetap kita maksanakan karena kita pun di sini kan ada kering serse-nya Mbak. Kering serse, jadi tempat-tempat yang rawan kita sudah ada Ditempatkan juga ya? ya personil-personil dari tempat rawan. Oke baik. Selain Nah, kemacetan Mbak ya di Bogor. jadi supaya tetap aman dan kondusif Pak ya? Betul Mbak. Nah ini operasi Cipta Kondusif ini masih digelar nih pemirsa. Itu ada kendaraan roda 2 yang diperiksa. Tapi kalau pelanggaran lalu lintas di Bogor sendiri Pak menggunakan helm itu tinggi nggak nih yang bandel-bandel yang menggunakan helm? Tadi kita lihat pada patuh nih Pak pada pakai helm gitu. Ya namanya pelanggar ya, Iya. rata-rata ada juga lah Mbak seperti itu. Cuma kita himbau juga karena angka kecelakaan yang akibat meninggal cukup tinggi juga. Salah satunya penyebabnya dari pengendara yang tidak open untuk menggunakan helm seperti itu Betul. Mbak. Ya. Kelengkapan ya, baik itu helm maupun jaket. Baik pemirsa, kalau untuk ugal-ugalan di sini sering nggak Pak? Misalkan juga ada trek-trekan gitu di jalan-jalan yang cukup luas di wilayah Bogor? Ya salah satu program Bapak Kapolres juga melaksanakan dan Bapak Kapolda ya melaksanakan kegiatan patroli skala besar. Salah satunya menekan angka trek-trekan Mbak. Benar. Ya itu sudah dilaksanakan. Alhamdulillah selama ini ya mungkin teori balon ya Mbak di pencet sini akhirnya yang trek-trekan lari keluar gitu Mbak. Seperti itu. Oh, tetap nyari Alhamdulillah. celah ya Pak ya? Kenapa mungkin karena penyaluran dari anak-anak muda nih belum ada dia khususnya untuk yang karena trek-trekan ya mungkin larinya ke luar. Tapi tetap dilaksanakan. Nanti mungkin akan disegerakan untuk bikin program baru untuk mencegah trek-trekan itu Pak ya? Ya, nanti gitu. Nah, pemirsa nih, oke baik, ini masih berlanjut. Ini cukup ramai ya Pak ya, meskipun sudah tengah malam seperti ini ya. Ini cukup strategis ya jalur Ya ini karena ya, Pak ini ya? jalur lintasan Mbak ya, kalau yang mau ke Jakarta. Oke, Pak yuk kita ikut periksa di Mas, sana silakan, boleh? Mbak. Baik. Oke, ini ada mobil apa ini sepertinya ya pemirsa? Ya, Mobil jenis terbuka, pickup, Mbak. membawa barang. Nah kalau kayak gini tetap di Dik, turun dulu, cek dulu. Betul. Ya ini kita cek satu-satu Mbak, ada sama barang maupun penumpangnya, apa identitasnya kita cek dalam pemeriksaan. Oke. Kalau kayak gini berarti belakangnya juga ikut dibuka Ya, juga Pak ya? bawa barang ya. Nanti kita cek kalau yang ini biasanya bawa sayuran Mbak, karena di bawah yang intip-intip di- sayuran biasanya. Oh iya benar ke belakang bapak bawa sayuran. Iya. Ini mau didagangin kemana
ke Jakarta nih Mbak ya. Pak, ya. Ya ini bawa ke Jakarta dia. Oh, dibawa ke Jakarta. Iya, Jakarta. Bapak tebakannya bener loh pemirsa. Ini Iya. isinya ada mentimun, cukup banyak sekali ya pemirsa ya. Dan sepertinya ada juga ini Sayuran. kacang panjang. Kacang panjang, ada timunnya dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, itu juga surat kendaraan dilengkapin. Bapak mungkin ada himbauan untuk warga di wilayah Bogor yang beraktivitas di malam hari supaya tidak melanggar aturan gitu Pak? Ya. Karena ada operasi Cipkon di sini. Ya baik, saya harapkan untuk para pengguna jalan khususnya untuk tidak bawa barang-barang yang dilarang. Ya, seperti sajak, kalau memang sudah membutuhkannya tidak usah, apapun narkoba. Kemudian patuhilah peraturan lalu lintas ya, terutama alat-alat keselamatan tolong diperhatikan karena kita tahu bersama cukup tinggi juga angka kecelakaan dan meninggal karena kelalaian dari pengendara yang tidak mengerti peraturan lalu lintas. Benar sekali, jadi juga membantu polisi ya, Ya. yang memeriksa dalam mengamankan situasi dan keselamatan Anda juga tergantung pada diri kita sendiri ya. Ya. Nah, terima kasih Bapak atas waktunya di operasi Cipta Kondisi Ya, ini. Mbak. Untungnya sejauh ini tadi tidak ditemukan yang aneh-aneh seperti narkoba, hanya senjata tajam dan semoga tidak terulang lagi ya hal-hal seperti itu ya Pak ya dengan adanya himbauan dari Bapak. Baik pemirsa, untuk sementara itu dulu yang saya dapat melaporkan dari operasi Cipta Kondusif di wilayah Bogor ini. Yuk kita kembali lagi bersama rekan-rekan kita di studio, ada Vivian, Asyifa Latif dan juga Indra Bekti. Silahkan.